PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang, sahabat PKK Kota Metro yang tercinta. Selamat bertemu kembali dalam acara PKK Talk Forum Metro Ceria. Bersama saya, Opsi Okta Handayani SST, mewakili Pokja 4 PKK Kota Metro, dan narasumber kita yang tercinta yang nanti akan menjelaskan secara rinci tentang Yayasan Jantung Indonesia dan jantung kita. Baiklah, marilah kita bersama-sama melihat dan menyaksikan video tentang Yayasan Jantung Indonesia Kota Metro. Yayasan Jantung Sehat Cabang Kota Metro merupakan cabang utama di Provinsi Lampung. Sejak tanggal 14 April 2021, YJI Kota Metro diketuai oleh Ibu Dr. Sylvia Naharani Wahdi SP KKLP MM. Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2021 antara lain webinar dengan tema Jantung Sehat di masa pandemi COVID-19, pemeriksaan EKG untuk lansia dan masyarakat umum, pelatihan bantuan hidup dasar atau Basic Life Support untuk masyarakat, peringatan Hari Jantung Sedunia, dan kegiatan senam bersama Klub Jantung Sehat Kota Metro setiap 2 minggu sekali. Pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu, Yayasan Jantung Sehat Kota Metro bekerja sama dengan Klub Jantung Sehat, Dharma Wanita Persatuan, dan semua unsur pemerintah Kota Metro melaksanakan Lomba Senam Metro Ceria. Selain itu, YJI juga melakukan kunjungan rumah untuk pasien kelainan jantung bawaan di beberapa kelurahan di Kota Metro. Sahabat PKK Kota Metro yang berbahagia, di hadapan saya sudah ada narasumber kita, Dr. Nuka, spesialis penyakit jantung. Silakan dokter memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bu Opsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Dr. Nuka Meriatlona, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya lahir di sini di Kota Metro dan saat ini saya bekerja sebagai spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Metro, kemudian di Rumah Sakit Umum Sukadana dan di Apotek Kartika. Begitu Bu Opsi. Ya, terima kasih dokter ya. Sahabat PKK, seperti yang kita ketahui, kita ini masih di masa pandemi COVID ya dokter ya. Ya, bagaimana sih dokter tips kita untuk menjaga kesehatan jantung kita ini? Oke, sebenarnya tidak hanya pada masa pandemi ya Bu Opsi. Mau masa pandemi atau nanti kita sudah melewati masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan jantung kita. Ya, jadi terutama pada masa pandemi ini kita, apalagi pasien-pasien yang memang sudah menderita jantung, dia sangat rentan terinfeksi COVID-19 ya. Yang pertama, kita harus tahu sendiri, kita harus tahu apa sih penyakit jantung itu. Sebenarnya penyakit jantung tuh banyak sekali jenisnya, bisa diderita dari baru lahir sampai usia tua. Nah, yang paling banyak adalah penyakit jantung yang mengenai ke pasien-pasien usia tua, terutama penyakit jantung koroner. Ya, apa sih cara pencegahannya? Yang pertama, yang paling penting adalah gaya hidup sehat. Ya, seperti kita tahu, faktor resiko atau hal-hal yang menyebabkan sakit jantung itu banyak. Ya, salah satunya gaya hidup yang tidak sehat, seperti makanan-makanan yang tinggi kolesterol, ya, kemudian makan makanan junk food, lalu merokok, gaya hidup yang kurang aktivitas, kurang olahraga. Nah, kemudian selain itu juga penyakit-penyakit penyerta, seperti darah tinggi,
diabetes, ya, kolesterol. Nah, itu juga harus kita pantau secara rutin, terutama jika kita sudah usia lebih dari 40 tahun ya. Jadi makin rentan ternyata terjadi sakit jantung. Kemudian berdasarkan faktor resiko itu berarti untuk mencegah sakit jantung yang pertama olahraga ya. Olahraga rutin paling tidak 10 sampai 15 menit per hari, 5 kali seminggu minimal. Ya, bisa olahraga ringan. Ya, olahraga ringan cuman jalan atau jogging atau senam jantung sehat ya Bu. Oh iya, senam kita kan jantung ada sehat. klub jantung ya dokter ya. Kita ada AKJS namanya. Jadi klub jantung sehat yang kita rutin ada senam setiap minggu ya, salah satunya itu untuk mencegah terjadinya sakit jantung. Kemudian yang kedua makanan sehat ya Bu ya, seperti salah satu ini cemilannya untuk rekreasi ya Bu. Iya. Nah, jadi untuk makanan sehat sebaiknya memang perbanyak makan buah dan sayur. Kemudian gizi seimbang sih ya, 4 sehat 5 sempurna. Kurangin makanan yang mengandung kolesterol. Apa aja sih mengandung kolesterol tuh? Yang pertama, kikil, jeroan, bakso ya Bu ya. Itu ya. Sate Iya. yang banyak dalemannya ya. Kemudian kurangin makanan-makanan yang mengandung gorengan ya. Apalagi ya minyak mungkin sedang angka ya, itu salah satulah pemicu kita untuk lebih banyak makan makanan yang sehat ya. Nah, terutama kalau pasien-pasien yang memang sudah menderita sakit penyerta Bu, misalnya darah tinggi ya. Nah, kalau sudah darah tinggi kurangin makanan-makanan yang mengandung natrium ya, micin, kemudian penyedap rasa, lalu garam garam kurangin. Kemudian kalau misalnya sudah kadung sakit diabetes ya diet rendah gula. Itu minum yang cukup, istirahat 8 jam ya. Sehari semalam dalam waktu 24 jam paling tidak 8 jam tidur ya, terutama tidur malam tuh tidak boleh begadang ya, hindari stres, hindari emosi, diperbanyak mendekatkan kepada Allah ya, seperti itu Bu. Iya ini dokter, sekarang ini kan kita kembali ke yayasan jantung ya dokter ya. Oh iya, yayasan jantung ini kadang-kadang diplesetin yayasan jantungan malahan dok. Jadi peran apa yang bisa kita peroleh sebagai masyarakat umum itu dok untuk dalam yayasan jantung Indonesia, atau kita bisa berperan seperti apa di yayasan jantung ini dok? Ya seperti yang sudah kita saksikan tadi ya Bu Opsi ya, sudah banyak kegiatan Yayasan Jantung Indonesia di Kota Metro ini yang sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat Metro pada khususnya. Jadi Yayasan Jantung Indonesia sendiri ini tujuannya sebenarnya untuk mengajak masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan jantung masing-masing ya, sekeluarga ya dan keluarganya gitu. Terutama mungkin lebih banyak ke edukasi kepada masyarakat ya. Terus kita pernah melakukan acara pemeriksaan basic life support ya Bu ya. Jadi itu memang tujuannya untuk mengajarkan masyarakat tentang bagaimana sih pertolongan pertama kalau kita menemukan pasien yang henti jantung di luar rumah sakit. Itu kalau udah di dalam rumah sakit sudah jelas ada dokter, ada perawat, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau kejadian itu di luar rumah sakit? Itu salah satu program dari YJI. Yang kedua screening ya Bu. Screening tentang resiko-resiko terjadinya sakit jantung. Mungkin pernah kita lakukan juga ya Bu. Waktu itu kayak screening EKG ya atau rekam jantung. Jadi untuk pada populasi pasien-pasien yang sudah masuk ke faktor risiko jantung, yaitu usia di atas 40 tahun baik perempuan maupun laki-laki. Dan saya harap sih untuk kedepannya semoga YJI makin banyak kesempatan untuk melakukan screening terhadap pasien-pasien. Sebenarnya tidak hanya pasien usia dewasa saja Bu, kita juga harus melihat populasi pasien anak-anak
ya. Seperti yang sudah ada di video tadi, ternyata ada loh sakit jantung pada usia anak kecil, ya, usia balita. Itu namanya sakit jantung bawaan. Oh iya ya dokter. Ya. Jadi kalau nggak kita screening, orang tua nggak akan tahu gitu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan saya sudah ngobrol ya sama Bu Epsi untuk kita adakan acara screening PJB atau penyakit jantung bawaan di usia anak-anak. Tuh. Bagus sekali dok itu. Apalagi ada Harus kita itu, Bu. program PKK Jamapai ya, jaringan Oh iya masyarakat. sih Bu. Iya, nah itu. Jadi bisa nanti kerjasama YJI dengan PKK ya Iya, dokter ya untuk melakukan screening untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Seperti yang sudah ditayangkan di video, ada anak usia 11 bulan ya 11 dokter ya. bulan, Sekarang ya. dokter, bagaimana peran masyarakat bila menemukan pasien jantung? Bisa nggak kita laporkan ke Yayasan Jantung dokter, atau bisa langsung menghubungi kita Yayasan Jantung ada sekretariatnya ya dokter Ada ya? ya, Iya. ada sekretariat Yayasan Jantung Indonesia di Kota Metro. Saya rasa itulah pentingnya edukasi ya. Jadi kita harus memberi informasi kepada masyarakat, terutama masyarakat Metro. Apa sih sakit jantung? Bagaimana sih mengenali sakit jantung tersebut? Nah, memang pada saat pandemi ini agak susah ya Bu, kita mau menyentuh masyarakat secara langsung gitu. Ya memang platform yang sekarang mungkin yang hanya bisa kita lakukan ya lewat media online ya, lewat webinar, tapi kan mungkin tidak seefektif kalau kita langsung ya terjun ke masyarakat ya Ibu. Nah tapi kalau misalnya memang nanti setelah pandemi, insya Allah jika ada kesempatan kita akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, kemudian memberikan hotline ya, mungkin hotline ya Bu ya, bila misalnya Bapak Ibu setelah membaca-baca tentang sakit jantung kok kayak tahu nih ini kok kayak ciri-cirinya orang sakit jantung ya. Kalau misalnya memang penyakitnya parah, misalnya sesak napas atau nyeri dada hebat, ya sudah langsung aja dibawa ke Rumah Sakit Ahmad Yani ya. Karena di Ahmad Yani alhamdulillah kita ada 2 dokter jantung, saya dan dokter Erwin ya. Dan selain itu fasilitas di jantung sendiri tuh sudah cukup lengkap ya, ada pemeriksaan ekokardiografi, ada kateterisasi ya. Siapa tahu misalnya memang diperlukan, kita sudah bisa melakukan pemasangan ring di Rumah Sakit Ahmad Yani. Oh, Gitu Bu. iya. Terima kasih infonya. Oh ya ini dok, kita itu kan di masa pandemi ini sering sekali Mas ya, kalau orang-orang itu bilang apa ya, mager ya. Nah banyak yang ngemil ya malahan, mager jadi berat badannya bertambah. Jadi iya. cemilan apa sih dokter yang sehat, yang bisa kita makan, yang terutama bisa mempengaruhi jantung kita? Ya, jadi kalau cemilan tetap seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, untuk makan makanan sehat tetap ke sayur-sayuran, buah-buahan. Kalaupun mau cemilan, nah itu harus dijaga banget ya. Kalau misalnya pasien-pasien yang memang sudah sakit jantung atau kita yang belum sakit jantung ya, jangan makan cemilan yang seperti bakso ya, yang kolesterol tinggi ya, kikil atau junk food ya. Mungkin di sini sudah banyak junk food ya. Dan itu juga nggak hanya orang dewasa sih sebenarnya, mungkin dari remaja ya, kita harus sedikitlah mengurangi makanan-makanan seperti itu. Karena kolesterol itu numpuknya nggak waktu tua, tapi udah dari masa muda ya. Jadi kolesterol itu sudah numpuk di pembuluh darah kita itu udah dari masa remaja Bu. Kalau keju itu gimana dokter? Keju tuh sehat. Sehat ya? Iya, dia kan produk susu sapi ya. Iya. Gitu. Jadi susu tidak ada larangan buat pasien-pasien sakit jantung. Oh iya, baru Tidak tahu ada. dokter. Susu katanya nggak boleh, orang sakit jantung nggak boleh. Boleh. Ternyata boleh ya dokter ya. Terus kebetulan ini ya sahabat PKK yang berbahagia, ini ada dokter stick
keju, isinya keju. Bisa untuk kita cemil ya, cemilan kita. makanan Ya, ringan ya. kebetulan ini juga produk OP2K PKK Kota Metro, dokter. Insya Allah sehat ini. Iya. Hmm. Dan bisa dibeli di pojok PKK Kota Metro di Sekam, dokter. Di Sekam. Iya, Yo, masyarakat dekat Metro. lagi, terjangkau dan sehat. Ya, Iya. sip. Baik, Enak dokter. ini ya Bu ya, enak ya, gurih-gurih ya. Enak. Kita Sehat. kan seperti yang dokter bilang tadi, kalau kita cari makanan harus Yang sehat. Makanya kita juga harus memilih. Kalau bakso itu kan makanan berat, dokter, bukan cemilan. Iya. Iya. Kecuali mungkin bakso bikin sendiri ya Bu, di Iya. rumah gitu ya. Oh iya nih dokter, ada satu lagi. Sekarang ini kan banyak sekali, bukan banyak, tapi ada. Kita tiba-tiba bisa terkejut dengan kejadian, oh umur 28 tahun yang baru-baru ini ya, 28 tahun meninggal karena sakit jantung. Itu bagaimana dokter, kita pasti punya ya anak-anak remaja ya. Takut ya Bu Ya ya. takut juga. Bagaimana sih dokter tipsnya kita itu sebagai orang tua dan sebagai pemuda di wilayah Kota Metro ini, bagaimana cara mengantisipasi supaya kita itu bisa jangan sampai masih muda sudah terkena serangan jantung gitu, dokter. Ya. Jadi ini cerita ya Bu, saya tuh paling muda punya pasien serangan jantung dan dipasang ring itu umur 25 tahun Bu. 25 tahun udah pasang ring. Udah pasang ring. Artinya memang sebenarnya dulu mungkin kita taunya sakit jantung tuh nantilah kalau udah 60 tahun. Kalau udah 60 tahun lah paling orang kena jantung. Ternyata enggak. Jadi ya itulah ya pergeseran Bu, pergeseran zaman ya. Jadi ternyata yang menderita sakit jantung tuh, apalagi yang serangan jantung ya, kalau jantung bawaan oke lah dari bayi. Yang serangan jantung yang benar-benar diakibatkan oleh kesalahan gaya hidup kita tuh sudah makin mundur usianya gitu. Rata-rata yang saya temukan sudah di antara umur 30-40 tahun tuh. Nah jadi yang pertama banget itu gaya hidup yang tidak sehat Bu ya. Jadi kita lihat mungkin pada usia SD, usia SMP itu sudah banyak kita lihat anak-anak yang mulai belajar rokok ya. Itu yang pertama. Yang kedua makanan ya. Anak-anak yang mungkin dari kecil tidak dibiasakan untuk makan makanan yang mengandung sayur, mengandung serat, lebih senang makanan junk food, burger dan sebagainya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga mungkin stresor ya, stresor belajar, stresor di pekerjaan, itu yang mengakibatkan resiko terjadinya sakit jantung tuh makin muda. Tapi tidak hanya sakit jantung koroner ya. Jadi kalau kita ngomongin sakit jantung tuh banyak jenisnya. Sakit jantung koroner atau sumbatan jantung, ya jantung bawaan yang sudah tadi kita bahas. Nah yang ketiga yang tidak kalah sering adalah namanya kelainan irama jantung atau aritmia ya. Hal-hal ini yang dapat menyebabkan namanya sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Nah biasanya memang kalau aritmia ini tuh sangat tidak bisa terdeteksi. Jadi ujuk-ujuk kok pasien ini tadinya lagi sholat Jumat ya, lagi enak atau lagi tidur, tahu-tahu meninggal. Itu memang paling sering karena adanya sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak. Nah, itu disebabkan karena ada irama jantung yang mengancam nyawa ya, life threatening, namanya ventricular fibrilasi. Itu tidak harus disebabkan karena sakit jantung koroner, itu bisa juga disebabkan karena kelainan genetik. Iya, dokter. Iya. Jadi ya kalau sudah kayak gitu sebenarnya agak susah Bu untuk mendeteksinya. Jadi harus ada pemeriksaan khusus ya. Misalnya kalau misalnya sudah ada keluhan seperti dada berdebar. Nah, memang tidak selalu kelihatan itu kelainan irama jantung. Kita harus ada pemeriksaan tambahan namanya Holter monitoring. Nah itu kayak tidak dipasang rekam jantung yang kayak pernah kita pasang, hanya dibawa pulang, dilihat dalam 24 jam
bahkan ada yang sampai 1 minggu baru kelihatan. Itu kalau misalnya memang kita curiga ada kelainan irama jantung atau aritmia sih Bu. Itu sih paling sering tetap jantung koroner Bu. Iya, Nomor iya, satu iya. itu di dunia penyebab kematian. Apalagi remaja-remaja sekarang itu kadang-kadang malas ya dokter ya Malas olahraga. olahraga. Padahal Iya. Padahal Yayasan Jantung itu ada klub jantung Sehat, remaja. jantung sehat. KJR ya. Iya, yang usianya bisa dari 15 tahun. 15 tahun, Memang di betul. Kota Metro belum ada ya dokter ya. Ya insya Allah Klub ya Bu. jantung. Iya, Mudah-mudahan kita bisa menggerakkan adik-adik yang masih remaja ya. iya, Biar lebih sehat. iya, biar supaya lebih sehat lagi. Ya, Bu. Oh iya dokter, kita rupanya sudah di penghujung acara ini. Oke. Jadi apa yang bisa diambil hikmahnya dari pertemuan hari ini dokter? Jadi saya ingin memperkenalkan yang pertama kali yaitu Yayasan Jantung Indonesia. Jadi Yayasan Jantung Indonesia di sini kami pengen mengajak masyarakat Metro untuk lebih menjaga kesehatan jantung ya, supaya nanti pada masa tuanya kita terhindar dari sakit jantung. Tuh, dengan cara dari muda kita harus menerapkan pola hidup sehat ya, dari makanan kita harus makan makanan yang sehat, olahraga teratur, kemudian hindari stres. Nah, kemudian bisa mungkin kita ngecek tensi, tekanan darah, dan laboratorium seperti gula darah, kolesterol itu secara periodik untuk mencegah terjadinya sakit jantung ya. Sayangi jantung kita ya, karena kita cuma punya satu jantung ya. Kalau paru-paru 2 ya, kalau lambung ada 1, usus banyak, tapi jantung cuma 1, dan itu alat pompa darah kita yang utama. Harus disayangi Ibu Iya, jantung kita. seperti gambar di baju dokter, Iya, gambar gambar jantung tapi bentuknya cinta ya. Baik sahabat PKK yang terkasih, sampai di sini pertemuan kita PKK Talk for Metro Ceria. Sampai jumpa lagi. Saya selaku host Opsi Okta Handayani, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan jaga kesehatan. Metro Ceria. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.